Ya itu tempat wubuknya si Nazar, Pak. Nah, di Muzdalifah tidur, jemaah haji tidur Bapak Ibu. Mulai tahun ini ya jemaah haji itu difasilitasi di Muzdalifah karpet Bapak Ibu, karpet seperti sejadah di masjid. Ya karpet masjid itu. Jadi lumayan nyaman. Kalau sebelumnya jemaah haji harus cari karton, harus bawa alas sendiri, terpal segala macam. Tahun ini dan tahun-tahun berikutnya insya Allah akan lebih baik lagi. Jemaah haji sudah difasilitasi di Muzdalifah itu dengan permadani, ya karpet, tidur di situ. Ya, tidur di karpet tersebut dan lengkap kemarin ada air juga. Ada air disiapkan oleh pemerintah Saudi, air, ada snack juga. Nah, jadi insya Allah haji tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan lebih nyaman daripada sebelumnya insya Allah. Ya, lalu jemaah haji tidur. Ya di Muzdalifah tuh tidur. Pokoknya di Muzdalifah, tadi belum sholat ya, sholat maghrib sama isya. Sholat maghrib sama isyanya di jamak takhir. Ya di waktu isya ketika sampai di Muzdalifah. Ya ketika sampai di Muzdalifah jemaah haji sholat maghrib. Ya setelahnya sholat isya. Lalu jemaah haji tidur. Ya untuk persiapan tenaga mereka untuk melakukan amalan haji berikutnya di hari tanggal berapa Bapak Ibu setelahnya? 10. Di tanggal 10. Maka di tanggal 10 ya sebelumnya jam 2 pagi atau jam 3 pagi jemaah haji dijemput oleh bus. Ya, bus Naqabah, lalu naik bus lalu diantar ke Mina. Diantar ke tendanya di mana? Di maktabnya, di tendanya di Mina. Ya kalau jemaah haji furoda Bapak Ibu, sebelum daftar furoda Bapak Ibu harus punya pengetahuan yang menyeluruh tentang furoda. Karena kemarin kan banyak berita-berita negatif tentang furoda ya kan, sehingga banyak orang takut furoda. Ya, jadi yang salah sebenarnya bukan program furodanya Pak Ibu, yang salah pengetahuan jemaah yang tidak menyeluruh tentang furoda. Dikirain furoda itu berangkat furoda langsung jadi raja. Enggak, furoda itu juga ada levelnya. Ya, furoda ada levelnya, ada level reguler, ada VIP. Ya Pak Haji ya? Ada super VIP. Ya. Yang reguler itu Pak Ibu, ketika ya bedanya furoda ini apa? Mereka udah pasti langsung berangkat insya Allah kalau visa mereka isut. Mereka langsung berangkat di tahun itu juga. Itu kelebihannya dibandingkan dengan reguler biasa. Reguler biasa kan hari ini ngantri berapa tahun Bapak Ibu? 40. Ya, sebagian ada yang 20 lebih ya, 25, 28, 30. Subhanallah, udah panjang antrian sekarang. Secara ekonomi sebenarnya hitung-hitungannya sama aja Bu, Pak. Artinya orang menunggu 30 tahun lagi. 30 tahun lagi duit 370 juta, berapa nilainya Pak Ibu? Ya, coba kira-kira 30 tahun lagi, 20 tahun lagi duit 370 juta, inflasinya sudah berapa itu? Ya, jadi kalau kita udah punya uang segitu Bapak Ibu untuk haji, hari ini artinya ada tabungan kita di angka segitu, jangan mikir ya kewajiban kita udah jatuh, karena itu duit tersimpan ya. Itu duit tersimpan, artinya itu kelebihan duit kita. Maka Bapak Ibu harus paham, Bapak Ibu sudah jatuh kewajiban haji. Ya, sudah jatuh kewajiban haji. Karena wajib haji itu ya ketika dia sehat, ketika dia sudah memiliki harta, bekal untuk pergi haji. Bekal di sini sudah punya ongkos pesawat. Ya, duitnya tadi kalau dihitung sudah bisa untuk ongkos pesawat, sudah bisa untuk ongkos visa, sudah bisa untuk hotel, makan selama di Mekah, selama di Madinah. Berarti sudah jatuh kepadanya kewajiban haji. Ini Bapak Ibu harus pahami nih. Yang tabungannya udah banyak nih, nggak perlu saya razia tabungannya kan Bapak Ibu ya. Di razia nanti ketahuan tuh, ternyata sudah wajib
haji. Kalau sudah wajib haji, kita tidak daftar haji, kita tidak menunaikan haji, padahal ini kewajiban kita khawatir kelak pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu berat. Maka Bapak Ibu jangan ragu-ragu kalau sudah punya uang segitu, ya 300 juta tadi, ya karena furoda kemungkinan pasti bakal naik tiap tahunnya nih Bapak Ibu. Peminatnya pasti bakal makin banyak. Dulu Haji Plus Bapak Ibu mungkin ingat, Haji Plus mungkin dulu ngantinya berapa tahun? Awal 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sekarang 7 tahun, 8 tahun loh Bapak Ibu. Furoda kalau makin banyak peminatnya, tidak tertutup kemungkinan akan juga terjadi antrian. Tapi bisa jadi antriannya bukan teratur seperti itu. Antriannya bisa jadi siapa yang bisa bayar lebih mahal dia yang berangkat. Karena ini nggak diatur oleh pemerintah kita furoda ini. Furoda hanya sekedar memberikan fasilitas izin dan seterusnya, tapi pengaturan itu diserahkan kepada travel masing-masing. Maka Bapak Ibu kalau udah ada rezeki, sekali lagi jangan menunda-nunda berangkat haji. Karena di tahun-tahun berikutnya kita tidak tahu regulasinya seperti apa, biayanya juga seperti apa di tahun-tahun berikutnya, dan antriannya wallahu alam bisa saja mungkin furoda mengantri, dan siapa yang berani bayar lebih mahal dia akan berangkat. Nah, maka Bapak Ibu, begitu furoda itu kemarin dijelek-jelekin programnya oleh sebagian oknum. Ya, itu kenapa? Karena mungkin memang sebagian oknum travel, mungkin ada sebagian oknum travel yang nakal. Dan juga mungkin karena apa? Karena pengetahuan jemaah yang tidak utuh terhadap furoda. Ternyata kalau furoda reguler, Bapak Ibu daftarnya furoda reguler, Bapak Ibu harus paham bahwasanya Bapak Ibu ketika mendaftar furoda reguler, di tendanya, untuk di tenda Bapak Ibu fasilitasnya sama dengan jemaah haji reguler, sehingga jaraknya itu jauh dari lempar jumroh. Kalau kemarin jemaah haji furoda reguler itu lempar jumrohnya, tendanya ya sekitar 5 kilo, 4 kiloan. Bapak Ibu, kita sampai di Muzdalifah. Ini Muzdalifah. Bapak Ibu, ini Muzdalifah. Ini juga tidak ada tenda di sini, kita lewat saja. Di Muzdalifah kita hanya lewat. Nah, di sini memang tidak ada tenda juga di hari haji. Ya, tidak ada tenda di hari haji. Ada toilet. Toiletnya di sini alhamdulillah sudah mulai layak Bapak Ibu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Toiletnya udah bersih, airnya lancar. Tapi sabar untuk antriannya Pak Ibu ya. Ngantri. Jangan bicara di zaman Nabi Pak, di zaman 50 tahun yang lalu juga kan. Bapak waktu kecil gitu ya kan. Toiletnya gimana gitu. Mikir kok, masih kecil. Ya, ingat dong, masih ingat. Kalau kan di balik pintu. Toilet terbang ya, Pak. Terowongan Mina itu masih dipakai. Masih, Pak, masih. Nanti kita lihat ya terowongannya. Ini Muzdalifah. Jadi jemaah haji di Muzdalifah seperti yang kita katakan hanya bermalam sebentar. Ya, lalu mereka apa? Nih di sini Bapak Ibu, nih di sini bermalamnya nih jemaah. Ini nggak ada tenda Pak, di Muzdalifah ini nggak ada tenda. Cuma difasilitasi apa tadi? Karpet. Mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya insya Allah akan ada karpet. Jadi jemaah haji nggak perlu bawa terpal lagi, nggak bawa karton lagi. Udah disediakan karpet oleh pemerintah Arab Saudi. Juga udah ada air minumnya di sekitar Muzdalifah. Ya tinggal timnya harus cekatan untuk mengambil hal-hal seperti tadi. Karpet itu masih digulung. Nah, jadi karpet itu masih digulung. Jadi timnya itu harus paham, masih baru Pak, baru siap dicuci. Ya, jadi kalau dibentangin duluan kan ntar berdebu. Karena dipijak-pijak orang. Jadi karpetnya itu masih digulung. Maka di sini perlu kita cari ya travel yang timnya cekatan. Di antara travel apa Pak Ji? Amartur katanya gitu ya katanya. Masuk iklan nih. 2019 sejadah. Ya, 2019 dulu pakai sejadah disiapin timnya. Sekarang udah ada oleh pemerintah Saudi. Jadi timnya harus sekatan, lihat pulang-pulang tadi lihat sejadah masih digulung, ambil, bentangin, lalu ambil air, ada snack dan seterusnya. Nah, jam 2, jam 3 jemaah haji dijemput untuk ke tenda mereka masing-masing. Sesampai di tenda jemaah haji bersih-bersih ya, yang mau buang air, yang mau sarapan dulu.
Setelah itu jemaah haji apa yang dilakukannya di tanggal 10 Zulhijjah? Ini Mina Pak Ibu. Ini udah masuk Mina. Nah, tenda-tenda di Mina ada tenda. Di Mina ada tenda. Lihat ini lagi digulung tendanya Pak Ibu. Bayangin nih, ini baru nanti diturunkan tendanya kalau udah tahun depan Bapak Ibu. Udah setahun, berarti debunya bayangin Bapak Ibu berapa debunya ya kan? Jadi biasa Bapak Ibu kalau jemaah haji ya itu batuk-batuk, pulang haji, flu, ya suaranya serak, itu biasa karena memang debu luar biasa di sini Bapak Ibu. Ya, debu. Ini kan pada pasir. Ya, kalau kata orang kalau di musim haji itu Bapak Ibu, tiang listrik aja yang nggak batuk Bapak Ibu. Ya, tiang listrik tuh nggak batuk. Ya, onta pun batuk-batuk katanya Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu ada ya Nabi di depan lagi Kang ya. Di depan nanti itu ada tempat di mana Nabi Ismail alaihissalam dahulu diperintahkan oleh Allah untuk disembelih oleh ayahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini nabi yang Allah berikan ujian luar biasa. Maka Allah katakan apa? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Siapa yang bisa lanjutin? 50 real. 100 real ya. Fa'atammahunna kata Allah. Dan ingatlah tatkala Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang sangat berat, lalu Nabi Ibrahim telah melewati ujian tersebut, menyempurnakan ujian-ujian tersebut. Siapa yang mau berkisah tentang kisah ini Pak Ibu di depan pakai mic? Capek. Kenapa Bu? Dia mau cerita. Baik, di depan sebentar lagi. Ya maka Nabi Ibrahim Bapak Ibu, seperti yang kita katakan tadi, Nabi Ibrahim awalnya kan meninggalkan Nabi Ismail di lembah. Saya izin berdiri aja deh kayaknya Pak Ji. Maafkan Pak Ji. Oke. Nah ini Bapak Ibu, sebelah kiri Bapak Ibu nanti ada terlihat seperti tugu kecil ya. Di situ tempat Nabi itu kiri atas Bapak Ibu ada tugu kecil. Ya disitulah dulu kurang lebih Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim ke sana. Karena Nabi Ibrahim mimpinya di sana. Nabi Ibrahim pada saat itu mimpi Bapak Ibu. Nabi Ibrahim mimpinya apa? Inni ara fil manami anni azbahuk. Dalam surat Safat. Ya Allah abadikan kisah Nabi Ibrahim yang bermimpi melihat dalam mimpinya dia menyembelih Nabi Ismail. Kalau Pak Ibu mimpi menyembelih anak, apa yang Bapak Ibu lakukan Pak Ibu? Potong ayam pagi-pagi. Potong ayam pagi-pagi. Kalau Bapak Ibu mimpi menyembelih anak, ucapkan segera auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu mimpi dari setan. Itu mimpi dari karena kita bukan nabi. Karena kita bukan nabi. Nabi mimpi mereka itu wahyu. Mimpi mereka itu apa? Wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah, perintah dari Allah. Maka Nabi Ibrahim ketika bermimpi tersebut, ini udah sekian setelah umur Nabi Ismail belasan tahun Bapak Ibu. Ya setelah Nabi Ismail sudah bayangin ini udah lama pisah lah Bapak Ibu dari sejak bayi. Udah lama pisah, lalu ketika ketemu Allah perintah apa? Suruh disembelih. Beda itu bukan yang itu tadi. Beda itu udah beda. Ya kalau kita di posisi Nabi Ismail ataupun di posisi Nabi Ibrahim itu berat Bapak Ibu. Kalau kita seorang anak di posisi Nabi Ismail, pasti kita katakan orang tua kita udah gila. Ya gila Pak, kemarin waktu bayi Bapak tinggalin saya gitu ya. Terus saya udah besar, Bapak mau sembelih saya. Lihat, ternyata Nabi Ismail tidak seperti itu. Ya, luar biasa kisah keluarga ini Bapak Ibu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini Bapak Ibu, sebentar kita cut ceritanya dulu. Di kiri Bapak Ibu, ini tempat lempar jumroh. Nah, kalau tenda Furoda VIP
tendanya dekat-dekat situ Bapak Ibu, di bawah itu. Ya, di bawah itu. Jadi keluar tenda jalan dikit sampai ke lempar jumroh. Kalau yang reguler di sana jauh. Ya, atau di balik itu Pak Ibu. Reguler kemarin itu di balik itu, di balik terowongan itu Pak Ibu. Ya, itu terowongan. Itu terowongan Mina itu Bapak Ibu. Dulunya satu ya, yang kejadian tahun 80-an itu dulu terowongannya satu. Ya, lalu ada lawan arah sehingga berdesak-desakan sehingga terjadilah peristiwa terowongan Mina itu. Dan di bawah yang kejadian Iran dulu di bawah sini apa Ibu? Ya. Tahun 2000 berapa kemarin itu? Ya 2015 atau 14 kemarin itu ya. Bom ini ya. Yang itu berdesak-desakan juga di jalan ini, di jalan di bawah ini. Nah itu tempat lempar jumroh Bapak Ibu. Ya, kiri Bapak Ibu, semangat lah ya. Insyaallah tahun depan berangkat haji ya, insyaallah. Amin. Di dalam tenda, di bawah di dalam gedung itu, Bu. Bapak Ibu. Ya, di dalam gedung itu. Jadi jumrahnya di dalam gedung itu. Ada 3 jumrah. Di bawah tenda itu ya, di bawah tenda di gedung itu. Sekarang itu udah 3 lantai. Ya udah 3. Jadi sangat nyaman untuk lempar jumrah Pak Ibu. Ya sangat nyaman insyaallah. Kalau jemaah haji kalau reguler jarak tendanya jauh. Ya akan tetapi kenapa Pak? 3 kilo. Ya bisa 3 kilo, bisa berubah ya. Artinya jarak paling dekatnya itu 3 kilo lah. Ya bisa terkadang 3 kilo, bisa 4 kilo, bisa 5 kilo. Yang kalau tahun kemarin itu tenda regulernya 3 kilo. Ini terowongan apa Kang? Ini bukan terowongan Pak. Ini jalan biasa. Ya, yang Terowongan Casablanca Pak di rumah. Enggak, ini untuk jalan kendaraan Pak. Ini kendaraan. Kalau yang terowongan Mina tadi untuk jalan kaki jemaah haji di Mina. Ini masih Mina. Ya, ini masih Mina Pak Ibu. Ya maka ketika Nabi Ismail mau dengar cerita lagi atau enggak? Terus. Ya, sambil lihat Bapak Ibu, silakan sambil lihat-lihat. Ya, semoga Allah berikan pada kita rezeki nginap di sini besok. Tahun depan ya insyaallah. Maka Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim bermimpi tadi, inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi, dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Ya, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ya, lihat dalam urusan besar seperti ini, ya Nabi Ibrahim tetap meminta pendapat daripada anaknya. Ya, diskusi dengan anaknya. Udah bisa diajak diskusi anaknya Pak Ibu, umur belasan tahun. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kita nggak ke Girona kah? Kita lewat Jabal Nur aja. Enggak ke Girona? Enggak. Kita lewat Jabal Nur. Oh, tadi kalau enggak tadi lewat sana saya. Oh, lupa tadi ngasih tahu. Oke, Kang. Jabal Nur ntar deh. Ya. Oke. Maka apa kata Nabi Ismail, apa jawabannya Pak Ibu? Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan dapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Maka dibawalah Nabi Ismail, bayangkan perasaan mereka berdua Pak Ibu. Tapi ini perintah Allah. Perintah Allah. Ya, maka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pergi ke tempat di mana mereka bermimpi, di tempat tadi ya Pak Ibu. Di perjalanan iblis menggoda. Iblis menggoda. Wah Ibrahim, ya anakmu sejak bayi setelah kau tinggalkan, ini sudah besar kau mau sembelih. Mikir dulu Ibrahim, mikir gitu ya. Bebas-bebasnya nih Pak Ibu. Ya artinya digoda oleh iblis. Dilempar oleh Nabi Ibrahim 1 kali, digoda lagi, dilempar lagi, dilempar lagi sampai 7 kali, sehingga ini menjadi syariat apa? Syariat melempar jumrah. Ya, setelah itu iblisnya pergi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melanjutkan perjalanan ke tempat yang tadi kita lihat, tempat
eksekusi tadi. Maka apa kata Nabi Ismail? Wahai ayahku, ketika sampai di sana Pak Ibu, wahai ayahku, jangan engkau sembelih aku menghadap wajahku. Akan tapi balikkan wajahku ke tanah, ke batu. Sembelih aku dari belakang, agar engkau tidak merasa kasihan ketika engkau melihat wajahku, sehingga engkau tidak jadi menyembelihku dan engkau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ih, luar biasa Bapak Ibu. Anak seperti ini luar biasa. Ya, ayahku apa katanya? Jangan engkau tatap wajahku ketika engkau menyembelihku. Ya, akan tapi apa? Balikkan wajahku ke tanah, balikkan wajahku ke batu. Lalu sembelih aku dari belakang agar apa? Agar engkau enggak merasa kasihan sehingga engkau tidak jadi melaksanakan perintah Allah. Detik-detik terakhir akan disembelih. Maka ketika Nabi Ismail akan disembelih, jadi domba, Bapak Ibu. Nabi Ismail jadi domba. Bukan. Nah, jadi ada sebagian jemaah itu bayangin Nabi Ismailnya jadi domba. Enggak, Nabi Ismail tidak jadi domba. Tiba-tiba apa? Wanadaina. Kata Allah, lalu kami seru. Terdengar suara, ya Allah menyuruh Nabi Ibrahim pada saat itu, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpi yang engkau alami. Artinya engkau telah laksanakan perintah. Maka apa? Maka kata Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami ganti, kami fidakan, artinya kami Ismail tidak jadi disembelih tapi harus tetap ada yang disembelih. Yaitu apa? Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami tebus Ismail itu, kata Allah, dengan apa? Dengan sembelihan yang sangat besar, domba yang sangat besar. Para fasirin ketika menafsirkan ayat ini, sebagian mereka menyebutkan domba di sini domba apa? Domba yang dahulu ketika ya Habil persembahkan kepada Allah. Dulu kan Qabil dan Habil mereka bertengkar Pak Ibu. Mereka bertengkar karena Nabi Adam itu lahir tuh anaknya Pak Ibu berpasang-pasangan, kembarnya itu berpasang-pasangan. Qabil ada pasangannya perempuan, Habil ada pasangannya saudara perempuannya yang lahir sama. Oleh Allah disuruh untuk nikahnya silang. Nikahnya silang. Sedangkan Qabil saudarinya ini sangat cantik. Dia nggak terima. Dia tidak terima sehingga Allah menguji pada saat itu antara Qabil dan Habil untuk memberikan persembahan kepada Allah. Maka Habil memberikan apa? Habil memberikan domba yang sangat besar kepada Allah pada saat itu, sedangkan Qabil hanya memberikan hasil panen yang gagal. Hasil panen yang kadang kan kita gitu, suka sedekah itu yang udah jelek-jelek di rumah kita baru kita sedekahin, ya kan? Di dompet kita yang paling jelek, yang paling kecil duitnya baru kita keluarin. Rusak dompet kayak kau. Ini sifat alami manusia yang seperti dialami oleh Habil, oleh Qabil tadi. Adapun Habil, ketika Allah perintahkan untuk memberikan kurban, apa yang dia berikan? Untuk memberikan persembahan, dia berikan domba yang sangat besar tadi. Lalu domba tadi diangkat oleh Allah, diterima oleh Allah, dan itu domba yang Allah turunkan kepada Ibrahim pada saat untuk disembelih. Wallahu a'lam, ini menurut sebagian para mufassirin dari kisah Israiliyatnya ya. Maka apa Ibu? Maka akhirnya Nabi Ibrahim kembali lulus ujian. Nabi Ibrahim kembali lulus ujian, dan setelah itu baru mereka membangun Ka'bah. Ya, setelah itu mereka membangun Ka'bah. Ya, berbeda pendapat para ulama siapa yang membangun Ka'bah, apakah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau udah ada sebelumnya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hanya menyempurnakan bangunan tersebut. Wallahu alam. Ya, dalam masalah ini yang lebih kuat bahwasanya Ka'bah itu sudah ada Bapak Ibu sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran tadi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan di permukaan bumi ini, dia sudah ada ketika bumi ini diciptakan. Ya. Namun hancur. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kembali meninggikan pondasinya. Pondasinya berdasarkan firman Allah juga dalam surah Al-Baqarah, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail mengangkat ya pondasi rumah, yaitu
Ka'bah. Jadi Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah kembali mengangkat pondasi-pondasinya, memperbaiki pondasinya. Awalnya Ka'bah itu Bapak Ibu persegi panjang. Ka'bah yang dibangun Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim persegi panjang, pintunya itu awalnya dulu sampai ke tanah, nggak terangkat seperti sekarang. Sekarang terangkat ya kan? Naik. Halo Bapak Ibu, iya nggak? Halo. Capek ya. Ya, ada naik. Dulunya itu ke tanah Bapak Ibu. Dan dulunya ada dua pintu, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Ya, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Hanya saja di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi, 5 tahun Nabi sebelum menjadi nabi, berarti umur Nabi berapa Pak Ibu? 35. 5 tahun sebelum menjadi nabi, berarti umurnya 35. Ketika Nabi umur 35 tahun, Ka'bah itu sudah rapuh Bapak Ibu. Ka'bah sudah rapuh, dindingnya itu sekali senggol ya rusak, runtuh. Maka oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mereka bermusyawarah. Ini Bapak Ibu, ini Jabal Nur. Sebelah kanan Bapak Ibu Jabal Nur yang seperti punuk onta itu. Ada yang mau turun sekarang, mau naik silakan, boleh. Nggak serius, boleh. Paling naik ke bakso Parian. Ntar kalau udah selesai cari taksi ke Haram, bilang haram. Di situ Bapak Ibu tempat pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu. Gua Hira itu udah ada tangga-tangganya Bapak Ibu. Artinya tangga-tangga udah dibikin sampai ke atas. Ada yang naik tuh. Itu ada yang naik tuh. Ada yang naik. Ada yang mau coba juga? Ini Gua Hira ya. Ini Jabal Nur, yang di atasnya itu ada Gua Hira, tempat pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Apa wahyu pertama Pak Ibu? Ya surat Al-Alaq ya 1 sampai berapa? Ya 1 sampai berapa Ibu? Sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, jadi mau cerita Ka'bah dulu atau Iqra dulu? Ya. Lanjutin. Yang ini dulu Pak Ibu kita jelaskan ya. Banyak cerita kita putus-putus ya Pak ya. Baik. Yang ini dulu, Gua Hira dulu. Cerita bersambungnya banyak, berarti harus umroh lagi besok Pak. Ya Hira. Ya, kita lompat episode lagi ke Hira dulu. Nabi SAW 3 tahun sebelum menjadi Nabi, beliau itu setiap bulan Ramadan beliau naik ke Gua Hira. Bertafakur, merenungkan keadaan umatnya yang sudah makin bobrok Bapak Ibu, yang sudah makin kacau, yang akidahnya sudah semakin rusak, yang mereka itu menyembah patung-patung. Di sekitar Ka'bah itu Bapak Ibu ada 360 patung yang mereka sembah. Saking konyolnya Bapak Ibu, ada patung itu mereka bikin dari gandum. Kalau mereka dalam perjalanan, mereka bikin Tuhan mereka patung dari gandum. Ketika mereka lapar, mereka makan. Tuhannya di mana? Mereka makan ketika lapar. Jahiliyah. Kenapa Nabi memilih tempat itu? Karena dari atas itu Bapak Ibu terlihat Ka'bah. Sekarang tidak kelihatan lagi, terhalangi oleh gedung Tower Zamzam ya. Dulu terlihat Ka'bah. Nabi merenung melihat setiap tahun sampai ketika umur Nabi 40. Di bulan Ramadan tersebut Nabi berada di Gua Hira. Tiba-tiba ya Bapak Ibu bisa bayangin, orang di atas bukit sendirian, di atas gunung sendirian, tiba-tiba ada orang lain yang dia tidak kenal, yang dia tidak lihat dari bawah tadi naik, tiba-tiba menyedekap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari belakang dengan sangat kuat, lalu mengatakan apa? Iqra, bacalah. Ya, bacalah. Karena Nabi Muhammad ketakutan pada saat itu. Sifat manusiawi Nabi Muhammad pada saat itu ya keluar. Artinya Nabi takut. Ini siapa? Kok tiba-tiba bilang Iqra? Lalu apa kata Nabi? Ma'a Nabi Qari. Aku tidak bisa baca. Apa
Apa yang mau aku baca? Kata Nabi SAW. Nabi tidak bisa baca bukan berarti bodoh, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan salah. Ya, orang Arab jahiliyah itu kebanyakan memang tidak bisa baca, tapi cerdas-cerdas, Bapak Ibu. Mereka kalau menghafal itu sekali dengar langsung hafal. Kita hafal udah berkali-kali, ya, hafal. Bacaan kulhu mulu, Ustaz. Enggak hafal, Bang, hafal. Apal ayat ujungnya, pangkalnya hilang. Udah hafal gitu. Orang Arab itu apa? Enggak, Bu, cerdas-cerdas mereka. Ya, jadi kecerdasan itu bukan di zaman itu bukan membaca dan menulis, tapi hafalan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang Arab pada saat itu. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling cerdas, manusia yang paling cerdas di permukaan bumi ini dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Maka pada saat itu Nabi ya dibacakan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai habis. Lalu Nabi turun dan Nabi pulang ke rumah Ibunda Khadijah. Bayangin perasaan Nabi pada saat itu. Nabi takut luar biasa. Sampai di rumah, Nabi masuk ke kamarnya lalu memanggil Ibunda Khadijah lalu memerintahkan apa? Zamiluni, zamiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Ini kalau ini udah masuk ke parenting nih, Bapak Ibu. Gimana menghadapi suami yang sedang dalam banyak masalah. Ya, lihat Ibunda Khadijah, Pak Ibu. Gimana menghadapi Nabi? Bukan nambah masalah. Ada sebagian istri itu suami banyak masalah, dia nambah masalah, kepo gitu ya. Kenapa, Bang? Kok ketakutan? Ada apa? Kenapa di luar? Siapa? Pukul aja. Pukul aja. Tonjok aja. Ibunda Khadijah tidak. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, apa yang Nabi minta tadi? Selimutkan. Ibunda Khadijah selimutkan. Selimutkan. Ibunda Khadijah tenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk di samping Nabi. Ya, lalu ketika Nabi sudah tenang, Nabi sendiri yang menceritakan, datang kepadaku sosok yang tidak aku kenal. Ya, lalu dia memerintahkan aku untuk membaca dan seterusnya. Maka apa jawaban Ibunda Khadijah? Jangan-jangan hantu nak, Bang, ada. Subhanallah, ini bukan Ibunda Khadijah. Kalau itu berarti bukan Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah lihat. Ya. Ini setelah berapa tahun pernikahan ya, Pak Ibu? Berarti Ibunda Khadijah nikah dengan Nabi umur berapa? Umur berapa Nabi? Umur 25. Ini kejadiannya Nabi umur berapa? 40. Berarti Ibunda Khadijah telah kenal Nabi berapa tahun? Sudah kenal Nabi 15 tahun. Gak mungkin Nabi gila. Gak mungkin Nabi stres. Maka apa kata Ibunda Khadijah? Ya, ini kuburan Ma'lah, terpotong lagi ya Pak Ibu. Depan kiri kanan Bapak Ibu, di sini ada perkuburan, ya salah satu perkuburan penduduk Mekah. Maka di sini ada Ma'lah, sambil lihat pelan-pelan aja Kak. Di sini ada di dalamnya ada kuburan baginda Ibunda Khadijah yang tadi kita ceritakan. Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha dimakamkan di sini apa Ibu? Putra-putra Nabi juga di sini. Ya, Ibrahim, putra-putra Nabi yang tiganya semuanya wafat di Mekah. Ya, mereka dikuburkan juga di tempat yang ini, di kuburan Ma'lah ini apa Ibu? Ya, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin atakum ma tu'adun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau bercerita sosok Ibunda Khadijah Pak Ibu, maka ibu-ibu kalau berdalilkan dengan Ibunda Khadijah supaya suami yang enggak poligami, ibu-ibu salah. Karena ibu-ibu beda dengan Ibunda Khadijah. Ya, kalau ibu-ibu beralasan dengan Ibunda Khadijah, jadi ke Ibunda Khadijah dong. Ya. Apa tadi kata Ibunda Khadijah Pak Ibu? Menenangkan Nabi. Bahwasanya Nabi itu enggak keliru. Nabi itu enggak mungkin didatangin hantu, didatangin jin. Apa kata Ibunda Khadijah? La yukhzikallahu abada. Wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Engkau orang yang selama ini menyantuni orang lain, menjalin silaturahim. Engkau suka membantu orang yang kesusahan, bahkan engkau bekerja untuk membantu orang. La yukhzikallahu, Allah tidak akan menyanyiakan suamiku.
Untuk menenangkan Nabi, Nabi dibawa kepada siapa? Warakah bin Naufal, ya, sepupu daripada ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang pada saat itu seorang Nasrani, pendeta Nasrani. Nasrani pada saat itu Bapak Ibu lebih baik daripada kafir Quraisy, karena mereka punya kitab pada saat itu. Maka oleh Warakah bin Naufal menafsirkan apa kejadian yang terjadi pada Nabi tadi, apa? Zakan namus, itu adalah namus Jibril yang dulu datang kepada Musa. Yang dulu datang kepada Musa. Wahai Muhammad, jika datang harinya di mana engkau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaummu dan aku masih hidup, aku akan membelamu sampai tetes darah terakhir, kata Warakah bin Naufal. Nah, Warakah bin Naufal tahu itu adalah tanda seorang nabi. Itu tidak terjadi kecuali pada seorang nabi. Itu ibunda Khadijah Pak Ibu ya, menyelesaikan masalah menenangkan suaminya. Ibunda Khadijah Pak Ibu, Nabi tidak menikah lagi selama ibunda Khadijah masih hidup. Karena pertama, Nabi sangat sibuk dengan dakwah. Sangat sibuk dengan dakwah. Kedua, ibunda Khadijah sudah cukup. Ibunda Khadijah sudah sangat cukup pada saat itu. Istri mana Bapak Ibu yang tahan setiap hari suaminya dibilang orang gila? Ibu-ibu di sini ada yang tahan suaminya kalau temannya bilang, lu suami lu udah gila ya gitu. Apa yang Bu lakukan Bu? Seharian marah gitu ya, marah, emosi segala macam. Ini setiap hari Bapak Ibu. Bukan satu orang yang bilang, sekampung, sekota bilang Rasulullah gila, Rasulullah tukang sihir, Rasulullah dukun. Marah ibunda Khadijah? Nabi dan istrinya seperti itu Ibu. Ibunda Khadijah ini ketika yang dicela, ketika yang dihina pribadi, Nabi nggak pernah marah. Nabi kalau Nabi dihina pribadinya, Nabi nggak pernah, sama sekali nggak pernah marah. Sedikit pun Nabi nggak pernah marah kalau pribadi yang dihina. Tapi Nabi marah kapan? Ketika agama ini dihina, ketika syariat ini dihina, baru Nabi marah. Tapi kalau pribadi Nabi yang dihina, Nabi nggak pernah marah. Begitupun dengan ibunda Khadijah. Istri mana yang tahan? Ya, suaminya nggak kerja. Nabi sibuk dakwah Bapak Ibu, nggak sempat Nabi jualan. Nabi nggak sempat berdagang. Ya karena pekerjaan penduduk Mekah pada saat itu apa? Berdagang. Mereka pedagang handal Bapak Ibu. Penduduk Mekah itu pedagang handal. Bapak Ibu jangan kira jahiliyah itu bodoh-bodoh, dungu-dungu, enggak. Ya, jahiliyah itu artinya apa? Akidah mereka yang rusak. Ya, akhlak mereka yang bobrok. Tapi kepintaran mereka pintar. Allah puji kan orang-orang Quraisy, apa Allah puji? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i wasaif. Dagang mereka Pak Ibu udah internasional. Rihlatash shita'i wasaif, mereka pergi pada waktu musim panas dan musim dingin. Musim dingin itu mereka ambil barang di Syam. Nggak kira yang penonton Pak Haji. Kok nggak mau aja gitu maksudnya. Mereka itu perdagangannya sudah internasional. Ya sudah cerdas orang Quraisy Bapak Ibu. Orang Quraisy memanfaatkan sengketa antara orang Persia dan orang Romawi. Ya. Yaman itu dikuasai oleh orang Persia. Syam itu dikuasai oleh orang Romawi. Jadi barang-barang yang ada di Syam dibutuhkan di Yaman atau di Arab, itu nggak bisa datang kecuali dengan perantara siapa? Orang Quraisy. Cerdas orang Quraisy dagangnya Bapak Ibu. Barang-barang yang ada di Yaman untuk sampai ke Syam, ini sengketa. Ini orang Romawi Persia itu selalu perang. Maka siapa yang menjadi fasilitator? Orang Quraisy. Cerdas mereka Bapak Ibu. Cerdas. Maka Abu Bakar itu pakar dagang Bapak Ibu. Beliau adalah konsultan dagang orang-orang Quraisy. Orang Quraisy baru mulai dagang, konsultasinya sama siapa? Abu Bakar. Sampai mana tadi kisah kita Bapak Ibu? Kemana kayak jadi ini?
Sampai Ibunda Khadijah ya. Ibunda Khadijah itu Pak Ibu, kenapa menjadi sangat spesial oleh Nabi SAW sehingga membuat Ibunda Aisyah cemburu. Ibunda Aisyah padahal nggak pernah ketemu dengan Ibunda Khadijah, nggak pernah lihat wajahnya. Dulu kan nggak ada foto Pak Ibu ya, nggak ada foto, nggak ada video, tapi Nabi selalu puji-puji Ibunda Khadijah. Nabi kalau menyembelih hewan sembelihan, Nabi suruh untuk dibagikan kepada teman-teman Khadijah. Maka suatu ketika Ibunda Aisyah cemburu. Lagi-lagi Khadijah, wanita tua bangka yang sudah dimakan tanah, engkau sebut-sebut terus namanya. Ada di sini bapak-bapak yang ibu yang seperti itu. Ini benaran, Ibunda Khadijah katakan itu. Ibunda Aisyah katakan itu. Allah sudah gantikan lebih baik. Aku lebih mudah, kata Ibunda Aisyah. Maka apa kata Nabi? La, Allah tidak pernah gantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku di saat semua orang mendustaiku. Dia memberikan hartanya kepadaku di saat semua orang menahan hartanya dariku. Dan aku direzekikan anak oleh Allah melalui rahimnya. Ya, melalui rahimnya. Pada suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi. Lalu malaikat Jibril katakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sebentar lagi akan datang kepadamu Khadijah. Dia membawa bejana, ina fihi idam wa ta'am, padanya ada makanan, ada minuman. Ya luar biasa Bapak Ibu ya. Ibunda Khadijah padahal kalau mau hidup enak, dia bisa saja ceraikan Nabi pada saat itu, tinggalkan Nabi di saat Nabi dikatakan orang gila dan seterusnya. Bisa aja kan? Tinggalkan Nabi, karena lebih kaya Ibunda Khadijah dibandingkan Nabi. Dari sisi kedudukan sama-sama terhormat keluarga mereka Pak Ibu. Keluarga Nabi terhormat, keluarga Ibunda Khadijah terhormat. Tapi begitulah Ibunda Khadijah. Dia berkorban segalanya untuk Nabi SAW. Maka apa kata Jibril ketika dia datang, sampaikan kepadanya salam min rabbiha. Allah kirim salam kepada Ibunda Khadijah. Wa minni, dan dariku, dan dari Jibril. Wa basyirha, dan berikan kepadanya kabar gembira dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari permata. Permata surga, bukan permata dunia Pak Ibu. Permata dunia saya sampai sekarang belum lihat. Yang KW-nya baru lihat. Wah Ibu udah pernah lihat permata? Atau ada yang punya? Boleh pinjam, saya mau lihat. Hah? Ya, rumah dari permata. Di situ tidak akan ada lagi keletihan dan suara bising. Para ulama menjelaskan kenapa malaikat Jibril menegaskan itu. Memang di surga ada pasti ya, nggak ada keletihan, nggak akan ada suara berisik. Tidak ada keletihan karena memang Ibunda Khadijah sejak awal dakwah sampai wafat, beliau berkorban segalanya untuk Nabi SAW, berletih-letih bersama Nabi. Pernah 3 tahun Bapak Ibu, 3 tahun Ibunda Khadijah, seorang yang luar biasa ini, saudagar kaya ini, dari keluarga terhormat ini, Ibunda Khadijah, wanita mulia ini yang semua orang Quraisy ingin mempersuntingnya pada saat itu. Petinggi-petinggi Quraisy semuanya ingin memperistri Ibunda Khadijah, tapi Ibunda Khadijah menolaknya. Ibunda Khadijah ingin melihat sendiri siapa yang cocok untuk dirinya, yang ternyata Allah menakdirkan yang cocok dan yang memang hanya Ibunda Khadijah yang pantas untuk Nabi SAW. Para ulama menjelaskan kenapa malaikat Jibril menegaskan tidak ada keletihan dan tidak ada suara berisik. Pertama, karena memang Ibunda Khadijah sangat letih ketika membersamai Nabi di awal-awal dakwah. 3 tahun pernah di kejadian apa Pak Ibu? Boykot. Ya, di boykot, bukan perdagangan Pak. Ini Nabi dan orang-orang yang beriman dengannya di boykot di sebuah syi'ib di kampung sekarang di belakang Marwa. Ya, di belakang Marwa perkampungan itu. Dikepung di situ, tidak boleh keluar. Ditahan di sini, di penjara kampung gitu ya. Nggak boleh keluar, orang-orang nggak boleh bawa makanan, tidak boleh memberikan dan tidak boleh menjual makanan. Ya, kita hampir sampai Bapak Ibu 3 tahun. Jadi sempat makanan orang-orang pada saat itu memakan apa? Rumput. Ibunda Khadijah pernah makan rumput bersama Nabi SAW. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Itu kenapa tidak ada suara bising? Karena selama 25 tahun Nabi bersama dengan Ibunda Khadijah,